Berat nih Kak, berat banget. Berat banget. Gimana kayak berat banget sumpah. Nama saya Francisca Tatengkeng, biasa dipanggil Sike. Kalau ditanya aku lebih bilangnya aku ke dokter trainer sih. Lebih ke dentisnya ada, terus kemudian aku ada pegang beberapa bisnis. Tapi lebih banyak fokusnya itu di klinik. Saya salah satu pendiri untuk di Orca Dental Studio. Ada satu teman rekan saya juga namanya Adrian. Jadi kami berdua adalah pendiri dari Orca Dental Studio itu sendiri. Orca atau Orca? Karena kan bingung nih Kak filosofinya apa, tiba-tiba Orca dan temanya Jepang. Nah Orca sendiri tuh Orca ikan paus Kak. Jadi kalau misalnya teman-teman yang udah lama banget nih, dia lihat logo Orca yang dulu, itu benar-benar ada tanduk ikan pausnya Kak. Benar-benar ada tuh. Tapi ketika udah di rebranding, aku bilang aku suka yang Orca yang sekarang. Jadi Orca ini benar-benar ikan paus. Kenapa? Karena ikan paus Orca adalah ikan paus yang punya gigi terkuat di antara semua mamalia dan di antara semua maksudnya makhluk hidup dia paling terkuat, tapi dia friendly sama manusia. Jadi kita pikir kayak we want to create impactful smile. That's our hashtag, that's our vision. Kita mau create impactful smile. It means kita mau mempertahankan semua gigi sekuat ikan paus nih, gak ada lubang, gak ada apa, tapi friendly ke manusia kayak gitu. Sebenarnya kita bicara Orca Dental Studio itu bukan klinik. Kita lebih tepatnya mengatakan bahwa Orca Dental Studio itu adalah movement atau gerakan. Kami awalnya itu memang mau Orca Dental Studio itu menjadi sebuah nama untuk membawa gerakan ramah lingkungan dari dalam bidang kedokteran gigi. Makanya ketika dibicara mengenai Orca, saya nggak pernah bilang, oh Orca adalah salah satu klinik, bla bla bla, tidak. Yang saya akan katakan bahwa Orca adalah salah satu tempat untuk kamu dapat mendapatkan perawatan kesehatan gigi dan mulut yang berbasis dengan ramah lingkungan. Artinya kami memusatkan atau memfokuskan apapun yang dilakukan itu zero waste. Kami yakin kami nggak mungkin zero waste. Kami tahu untuk sebuah klinik gigi limbahnya itu tidak mungkin zero waste, tapi mengurangi limbahnya itu sangat possible. Jadi Orca Dental Studio hadir untuk mengurangi limbah-limbah tersebut. Pernah nggak Kak, waktu kecil datang ke klinik gigi terus dokternya ngambil satu lembar warna biru atau pink gitu kan? Biru biasa untuk cowok, pink buat cewek terus ditulis gitu. Orca itu udah nggak ada kayak gitu. Kita udah semua rekam medis dalam bentuk digital. Untuk rekam medis dalam bentuk digital itu pun sudah menghemat beberapa ribu lembar kertas. Hanya dengan mengganti rekam medis. Kemudian yang kedua yang kami ganti adalah pembayaran invoice. Biasa kan kalau kita membayar kan pasti dikasih resepnya dan lain-lain. Di Orca kita udah sistemnya elektrik dikirim by WhatsApp. Bahkan di Orca juga itu untuk reviewnya kita udah nggak pakai kertas, sekali lagi kita masih udah pakai Google Form dan lain-lain. Hanya dengan kita mengurangi hal kecil seperti itu udah membantu banget untuk digitalisasi dalam bentuk pencatatan Kak ya. Nah, yang lainnya itu, tahu tidak Kak, berapa banyak limbah yang dibuat untuk mencetak satu gigi? Kalau pernah pakai behel, pasti pernah dicetak kan Kak? Dicetak gitu kan. Prosesnya kayak gini. Mau pakai behel, itu dicetak dulu, tek gitu. Itu udah ada limbah alginat. Sudah ada limbah alginatnya. Alginat ini yang kayak agar-agar gitu Kak, yang dari lembek jadi keras. Itu udah limbah sendiri tuh. Kemudian dituangkan lagi dengan stone atau bubuk yang akan menjadi kayak semen gitu. Jadi kakak bisa lihat, oh gigi aku nih seperti ini awalnya gitu. Itu udah dua limbah loh. Pertama limbah alginatnya, kedua limbah stone-nya. Di Orca itu kita udah pakai 3D scan. 3D scan itu itu udah nggak ada limbah alginat, nggak ada limbah stone-nya lagi. Dan kakak bisa lihat di HP sendiri. Kita bisa bahkan ngecek kayak gigitannya seperti apa, yang lubang yang mana. Karena di alginat dan stone ini nggak bisa kecetak lubangnya yang mana. Karena giginya sebanyak apa nggak bisa kecetak. Kecetak iya, tapi nggak tahu ini masa apa ya. Bahkan hanya dengan itu kita bisa mengurangi limbah tersebut, dan yang kedua mengurangi waktu pasien. Karena nggak semua orang bisa cocok dengan alginat tersebut. Ketika dicetak bisa ada yang muntah,
ada gag refleksinya sangat dekat, jadi kayak baru masuk gitu. 3D scan nggak, dia cuma narik doang terus dan itu dalam waktu 2 menit udah kecetak semua. Bahkan yang kecetak itu beban gigitannya ketahuan, kakak tuh makannya sebelah kanan atau sebelah kiri atau seimbang, ketahuan banget di 3D scan tersebut. Seperti itu. Nah, itu menghemat biaya. Aku bisa bilang menghemat biaya karena untuk di orket tuh harganya kurang lebih sama cetak biasa. Bukan menghemat lagi, meminimalisir limbah, jauh banget limbahnya. Karena kalau pakai alginat, Kak, pasti ada OE-nya juga. Ada adukan yang harus dicuci. Kan kita mikir, adukan cuci itu kan kembali kemana lagi? Kembali ke pembuangan kan? Nanti ujung-ujung kembali ke laut kembali. Jadi kami selalu memikirkan hal seperti itu, Kak. Itu baru pencetakan gigi. Nah, selain digital lagi itu, mahkota pun seperti itu. Membuat mahkota gigi atau yang digital juga seperti ronsen yang tadi. Itu kan ronsennya dulu, ronsen sekarang, Kak, kita bisa ronsen, kita bisa ngecek di bawah giginya itu ada nggak pus atau kita bilang abses atau bisa bilang nanah. Dulu kan nggak bisa, dulu tuh harus dibongkar dulu dan lain-lain. Ini dengan foto kita bisa melihat pakai AI, kita bisa memprediksikan kira-kira giginya ini ada pusnya nggak di bawah pakai AI. Kita juga punya namanya Smile for Change, itu biasa kita juga datang sebagai bakti sosial. Kita bantu buat pakai program AI untuk lihat kalau giginya kakak ini yang tidak beraturan, kalau beraturan seperti apa jadinya. Seperti itu. Jadi banyak hal yang kami cut di klinik. Wah, banyak banget, Kak. Ini kalau mau dibahas nih banyak banget. Tapi aku bisa bilang tantangan pertama yang kita buat itu adalah market, pasar. Nggak bisa menutup kemungkinan setiap kita, aku pun Kak punya dokter gigi keluarga. Walaupun aku dokter gigi nih, orang tuaku, adikku pasti udah terbiasa dokter gigi keluarga yang kita punya waktu kami kecil hingga kami besar. Untuk mentransisi seorang yang mempunyai dokter gigi keluarga ke dokter gigi pribadi yang dia sendiri itu sangat susah. Jadi tantangan itu lebih ke market, apalagi habit dari customer di Palu sama habit customer di Makassar itu berbeda. Jadi nggak plek-plek ini nih, nanti kita bakal pendekatannya seperti ini. Palu sama Makassar jelas-jelas populasi mereka berbeda, jenis makanan mereka berbeda, habit mereka berbeda. Jadi kayak itulah tantangan yang terbesar untuk aku. Selain tim, Kak, ya. Ini unik nih, Kak. Kami membuat Orca ini berdua, aku sama Dokter Adrian. Kami basicnya tuh science. Jadi karena kami dari kuliah itu memang suka ikut lomba, kami suka ikut karya ilmiah, spesifik literatur review. Kami suka sekali membaca referensi. Gilanya, Dokter Adrian itu fokus sama data. For example, contohnya kalau misalnya mau menambah nih, Kak, menambah perawatan, kita bakal melis perawatan selama 1 tahun itu yang paling laku apa? Atau yang paling banyak orang merawat giginya seperti apa. Kemudian dari sebanyak itu, kenapa sih contoh bleaching ini nggak laku? Masalahnya apa? Apakah karena kurang marketingnya? Atau karena orang nggak tahu edukasinya? Atau orang nggak terexposure? Jadi benar-benar kita driven by data. Jadi aku bisa bilang Orca ini sangat driven by data. Orang sering bilang strateginya kayak ABCD. Menurut aku bisnis itu nggak ada manual booknya. Menurut aku. Tapi strategi tetap ada. Tapi menurut aku kayak di antara semua hal yang aku pegang, selalu kita fokus pada sosial. Lebih fokus pada apakah kita berguna bagi masyarakat. Apakah kita tidak menambah masalah di 10 tahun atau 50 tahun ke depan. Jadi setiap strategi yang dibuat, aku nggak bisa bilang strategi ya, aku lebih tepatnya gimana sih membuat orang-orang ini sadar dan melek bahwa kesehatan gigi itu penting, terus kedua lingkungan itu juga penting. Jadi aku lebih fokus bagaimana meningkatkan values klinik itu sendiri, dan mungkin itu menjadi strategi untuk klinik kami. Jadi kami lebih menunjukkan values kami. Ya mau nggak mau sih, Kak, karena jujur, Kak, dalam aku nih, sampai aku meninggal umur aku 50 tahun, aku bisa buat limbah berapa banyak. Odol aja, Kak. Itu odol pasta gigi itu udah berapa banyak limbahnya. Apalagi kayak di klinik gigi itu, terus terang dulu itu kan orang masih pakai film, Kak. Foto ronsen masih pakai film yang diterawang-terawang seperti itu.
Nah, makanya kami berpindahkan ke digital. Kalau misalnya pasien memang butuh dalam bentuk film, baru kami cetakkan. Apalagi obat kumur, nggak mungkin kita ke klinik nggak umur. Itu kayak tidak mungkin, Kak. Jadi yang bisa kami buat adalah bahkan untuk gelas kumurnya itu dari pati jagung supaya dapat diurai. Dan bahkan ketika bicara cupnya aja nih, Kak, kita bicara cup. Kan orang pada ngomong ya udahlah namanya juga cup, ya udah yang penting paper cup, kan enggak. Kita belajar bahwa ternyata ada film dalamnya nggak bisa terurai. Nggak bisa terurai kan ternyata plastik. Makanya kalau pakai cupnya Orca, kalau 2 jam di perawatan pasti udah lembek, sudah mulai tidak sekokoh awalnya. Nah, hal-hal itu kecil-kecil seperti itu yang menurut saya menjadi hal yang kami tonjolkan, dan ternyata mau nggak mau ternyata jadi strategi sendiri gitu, Kak. Iya, kami juga mungkin lebih ke ini kayak, kalau aku lihat ya, lebih ke komunitas. Karena memang misi dan visinya Orca berjalan lurus dengan komunitas tersebut. Kalau dari kami, komunitasnya itu baik dari kita pernah kita bisa.com, beberapa bank dan beberapa sekolah yang mempunyai kids club. Jadi biasanya, Kak, kalau sudah liburan, mereka pasti datang buat Sunday fun, ya fun thing begitu di klinik. Aku punya cerita lucu sih, Kak. Jadi waktu buka Orca itu, ya seperti pada umumnya, usaha yang baru pasti kita megang sendiri. Nah, aku ingat waktu Orca buka itu aku hamil 2 bulan. Jadi setelah Orca udah kebangun, waktu itu aku hamil 8 bulan. Orca baru 2 bulan aku lahiran. Waktu lahiran itu kan harus nifas, Kak. Harus nifas kan. Waktu nifas aku baru sadar, aku harus hire 8 orang untuk menggantikan 1 orang aku. Jadi selama ini aku sadar ternyata aku tuh pekerjaan 8 orang yang aku pegang selama ini. Untuk Orca sendiri tuh ada 4 orang, untuk usaha lain ada 4 orang. Jadi ketika itu aku waktu nifas 2 minggu nih, Kak, aku mikir kan, aduh nggak bisa nih kalau nggak ada yang konten, nggak bisa nih kalau nggak ada yang manage atau lihat dan lain-lain. Ketika sama 8 orang, aku tuh ketawa, Kak. Karena selama ini aku tuh kerja gila banget gitu. Nah, akhirnya kalau ditanya sekarang bagaimana caranya, apalagi sekarang udah punya anak dan masih ke-handle, ya aku pertama tim yang sangat bagus. Aku bisa bilang tim kami di Orca, ada Kasih, ada Kayul sini tuh tim-tim yang luar biasa untuk aku. Kemudian kedua, kayaknya aku beragenda sih, Kak. Aku punya agenda. Jadi nulis apa yang mau dikerja hari ini, kemudian mau kerjanya minggu depan apa, 2 minggu depan apa, 3 minggu depan apa, dan mengurangi gosip. Kalau aku kayak gitu sih, ngurangin kayak ngumpul-ngumpul yang yang negatif gitu loh, Kak. Karena aku belajar yang limit itu bukan waktu tapi energi. Dan aku benar-benar kayak kemarin tuh baca quote kayak, the things that limited in your life is your not your time but your energy. Kayak bener juga ya. Jadi tiap kali kalau mau kerja sesuatu aku mikir ini energinya worth it nggak sih buat aku. Kalau worth it kayak lah pergilah, kalau enggak ya sudahlah, aku kayaknya nggak ikut. Jadi kalau ditanya bagaimana manage waktu, aku mikir agenda sangat penting. Aku bahkan punya 2 agenda, Kak. Agenda di HP itu aku pakai Trello. Bisa pakai semua, bisa download pakai Trello, itu tinggal geser-geser doang. Kemudian untuk memikirkan banyak hal kayak strategi atau memikirkan, karena aku punya toko bunga juga, memikirkan kayak karangannya bagaimana, kan gambar, aku suka gambar. Aku punya agenda yang dipegang bawaan tiap hari. Aku pertama mau menyelamatkan banyak aku sebagai Francisca, aku mau menyelamatkan berbagai banyak perempuan yang nggak bisa meraih banyak mimpi karena kekurangan pekerjaan. Aku udah selalu bilang sama anak-anak yang di bawah payung aku, kalau kalian punya anak, bawa tempat kerja. Dan aku okay with that. Karena kan yang menjadi masalah cuma satu. Semua perempuan itu kalau hamil udah nggak bisa kerja. Perempuan kalau udah melahirkan udah nggak bisa kerja. Aku mau semua perempuan itu bisa mempunyai mimpi dan mereka bisa raih mimpinya. Kalau aku. Tapi kalau untuk Orca, mimpi terbesarnya adalah kita mau menjadi salah satu klinik yang klinik untuk anak muda, supaya mereka bisa ada ini, Kak, ada klinik yang mereka bisa pegang, yang mereka bisa percaya, dan dengan pelayanan yang terbaik, dengan harga yang oke. Berat nih, Kak, berat banget. Berat banget.
Gimana, kayak berat banget sumpah. Dulu aku selalu bilang sama orang, just do it gitu. Always, just do it. Tapi just do it nggak enough. Aku pernah bilang sama orang, just do it aja. Terus dulu nih Kak, aku selalu buat kalau ditanya gimana, buat aja dulu, start aja dulu. Tapi start aja dulu nggak enough. Without strategi. Without even thinking the risk gitu. Atau follow the passion. Dulu aku bilang, follow your passion gitu. Karena aku dulu suka banget traveling kan Kak. Dan aku dulu follow my passion, but my passion won't pay any bills. So, itu juga salah satu quotes yang udah aku tinggalkan jauh. Jadi kalau ditanya sekarang, aku cuma bisa bilang, belajar banyak. Belajar say yes for everything, until you can say no. Jadi kayak, yaudah belajar ini, gak usah di pay, volunteer aja. Ya udah ini mau kerja ini udah nggak apa-apa, aku ini ikut sampai akhirnya you can say no, ini udah enough. Udah deh, aku udah belajar tentang marketing udah cukup. Aku sekarang belajar lain. Sebelum menjadi pemimpin atau menjadi leader, aku udah janji sama diri Kak kemarin. Aku harus, dulu kan masih organisasi. Aku bilang aku harus memegang semua seksi yang ada. Jadi udah Kak, aku kan anak sesi acara nih. Kayaknya udah 30 kali saya jadi seksi acara Kak sepanjang hidup saya. Jadi saya kayak bilang, udah ini seksi acara udah enough. Pindah ke seksi kupon, ke seksi konsumsi, ke seksi tiket, seksi kebersihan, pokoknya seksi lah aku ambil. Baru aku mau ambil leader, menjadi ketua. Sekretaris bendahara juga dimakan, terus aku mau jadi ketua. Karena aku nggak akan pernah jadi ketua without even knowing the position yang mereka rasain. Dan aku tahu sekarang tuh udah nggak relevan ya, mungkin tuh kayak 5-10 tahun yang lalu Kak ya. Dan sekarang udah nggak relevan, makanya aku bilang I need to say yes for new journey lagi. Kayak ada seksi yang baru, aku mau di rolling pun, di Orca pun dulu aku marketing Kak. Kemudian di rolling nih, jadi manajemen. Aku oke, say yes, karena I wanna learn something new. Jadi I always say, kalau ditanya aku cuma bilang, say yes until you can say no. Enough.